internasional yang dengan kecepatannya 25 mm per detik atau voltase 10 mm per milivolt, maka akan kita lihat kalibrasinya. Ini lebarnya terdiri dari 5 kotak kecil, ya. Kemudian tingginya adalah 2 kotak besar atau 10 kotak kecil. Ya, jadi dipahami dulu standar perekaman ini. Kalau kita menggunakan standar kecepatan yang sesuai, ya, maka kalibrasinya akan tampak lebarnya 5 kotak kecil, tingginya 10 kotak kecil. Kalau kita gunakan kecepatan kalibrasi setengah, ya, kalibrasi setengah artinya voltasenya kita buat menjadi 5 mm per 5 mm per milivolt. Maka di sini akan tampak bahwa kalibrasinya terdiri dari 5 kotak kecil. Atau sebaliknya, kalau kita menggunakan kalibrasinya 2 kali, ya, maka kita di sini akan lihat tingginya adalah 20 kotak kecil. Ya, jadi kita harus perhatikan, ya, sebelum kita membaca EKG standar perekamannya, ya. Jadi standar perekaman yang kita gunakan adalah 25 mm per detik kecepatan, kemudian voltasenya adalah 10 mm per milivolt. Ya. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa satu kotak kecil itu nilainya adalah lebarnya adalah 1 mm, ya. Karena kita menggunakan kecepatan standar 25 mm per detik, di mana satu kotak kecil ini adalah 1 milivolt, maka kita dapatkan nilainya satu kotak kecil itu adalah 0,04 detik. Ya, jadi kalau kita menggunakan kecepatan standar 25 mm per detik, maka satu kotak kecil nilainya adalah 0,04 detik. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kecepatannya 50 mm per detik? Ya, berarti satu kotak kecil nilainya bukan 0,04 detik lagi. Nilainya setengahnya dari kecepatan standar. Berarti satu kotak kecil itu nilainya adalah 0,02 detik. Oleh karena itu, sebelum membaca, perhatikan standar perekaman yang kita buat, ya. Nah, kalau kita dapatkan satu kotak kecil itu adalah 0,04 detik, ya, karena kita menggunakan kecepatan standar internasionalnya 25 mm per detik, ya, maka dalam 1 menit itu akan terdapat 1.500 kotak kecil, ya. Nah, kalau kita menggunakan kotak besar, maka dalam 1 menit akan terdapat 300 kotak besar. Ya, kalau kita menggunakan kecepatan 25 mm per detik. Ya, kemudian untuk tingginya atau voltasenya, seperti kita ketahui tadi bahwa tingginya kotak tersebut, ya, satu kotak kecil 1 mm, dan standar internasional yang kita gunakan voltasenya adalah 10 mm per milivolt, maka satu nilai kotak kecil ini adalah 0,1 milivolt. Ya. Jadi 0,1 milivolt untuk satu kotak kecil. Nah, berarti kalau kita mengukur 1 milivolt, berarti nanti akan ada 10 kotak kecil, ya, atau 2 kotak besar. Ya. Ini adalah standar kertas EKG, ya. Jadi kita harus pahami. Kenapa harus kita pahami? Karena ketika nanti teman-teman melakukan perekaman, ya, di luar dari standar perekaman, artinya kita harus tahu standar perekamannya seharusnya kecepatannya 25, tapi kita ukurnya 50. Artinya kita melakukan perekaman, ya, kecepatannya setengah dari standar. Nah, kalau kita menggunakan kecepatan 50 mm per detik, biasanya gambaran EKG-nya akan sering terjadi gambarannya bradikardi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak memperhatikan standar kecepatan, maka akan terlihat bahwa pasiennya semuanya kok bradikardi. Nah, ini yang sering saya dapatkan. Saya mendapatkan rujukan dari rumah sakit lain yang dikatakan bahwa pasiennya kondisi bradikardi.
ketika masuk ke rumah sakit ya, ke tempat saya bekerja, ternyata pasiennya tidak bradikardi. Pas kita perhatikan yang digunakan kecepatannya adalah 50 mm per detik. Nah, ini harus kita perhatikan ya standar kecepatan, karena ini sangat mempengaruhi kita membaca. Kalau kita tidak perhatikan, nanti akan terjadi kesalahan dalam interpretasi. Ya, bukan berarti kita tidak boleh men-setting di luar dari standar. Tapi ini yang harus kita perhatikan. Apa yang kita harus baca ketika kita setting tidak sesuai dengan standar. Ya, berarti kalau kita setting kecepatannya 50 mm per detik, artinya ini adalah kecepatan setengah dari standar. Ya, berarti lebih lambat, ya, lebih lambat nanti dari standar yang kita buat. Begitu juga dengan tingginya, ya. Kalau kita baca EKG ya, apabila kita melakukan perekaman yang setengah ya, yang kita ukuran kalibrasi setengah, berarti nanti pada saat kita membaca EKG berarti harus kita kalikan 2 ya dari nilainya, dari nilai EKG yang kita baca. Begitu juga kalau kita membaca EKG yang kita buat tingginya 2 kali nilai standar. Berarti pada saat kita membaca, berarti gambaran EKG-nya harus kita nilai setengah dari gambar yang ada. Ya. Nah, ini kertas EKG yang harus dipahami. Ya, makanya nanti pada saat teman-teman akan belajar bagaimana cara menghitung heart rate. Kenapa sih kalau kita menghitung heart rate dengan kotak kecil, kita harus membaginya 1.500? Ya, karena dalam 1 menit itu terdiri dari 1.500 kotak kecil. Dan kenapa kalau kita menggunakan kotak besar kita baginya 300? Ya karena dalam 1 menit itu terdiri dari 300 kotak besar. Ya, ini untuk kertas EKG. Nah, selain kertas EKG, teman-teman juga harus mengenal yang namanya sandapan. Nah, sandapan ini adalah suatu elektroda yang ditempatkan di tubuh kita, tubuh tertentu, ya daerah tertentu. Ada 2 sandapan, ada sandapan bipolar dan ada sandapan unipolar. Nah, untuk sandapan unipolar itu sendiri terdiri dari unipolar ekstremitas dan unipolar prekordial. Ya, nah ini sandapan ini suatu elektroda yang ditempatkan di lokasi tertentu. Nah, untuk bipolar ya kita menempatkan elektroda ya pada kita menghitung perbedaan antara lengan kanan dan lengan kiri ya. Di sini yang kita kenal dengan lead 1. Nah, lengan kanannya itu nilainya nanti negatif, lengan kirinya positif. Nah, karena lengan kanan negatif, lengan kiri positif, maka lead 1 nanti arah impulsnya ke arah jarum jam, arah jam 3. Ya. Jadi arahnya ke arah jam 3, ke sebelah kanan. Jadi ketika teman-teman membaca lead 1 ya, nanti kita perhatikan lead 1-nya ya. Ini kalau arah impuls itu kan arahnya mohon maaf kalau vektor jantung itu kan arahnya ke kanan ke arah jam 5 atau jam 4 ya. Nah, ini kalau ini ke arah jam lead 1 itu ke arah jam 3 ya. Berarti posisinya memang hampir sejajar dengan arah vektor ya, arah vektor jantung, tapi tidak sama ya, hanya hampir sejajar saja karena dia nanti ke arah jam 3, sementara kalau vektor jantung nah arahnya ke arah jam 4 atau jam 5. Nah, untuk yang lead 2 ya, lead 2 ini merekam beda potensial antara tangan kanan dengan kaki kiri ya. Nah, lead 2 kalau antara tangan kanan dengan kaki kiri, nanti kita lihat arahnya ke bawah ya. Arahnya ke jam 4 atau jam 5. Nah, karena lead 2 ini ya arah jam 4 dan jam 5, maka dia sejajar dengan arah vektor jantung. Makanya kalau kita membaca EKG, itu yang lebih jelas adalah di lead 2 ya, karena gambaran EKG-nya akan terlihat tampak jelas ya, karena sejajar dengan arah vektornya. Nah, untuk catatan ya, kalau sejajar nanti akan didapatkan kurvanya, gambaran kurvanya akan positif nilainya.
Tapi kalau berlawanan ya berlawanan arah nanti akan negatif nilainya. Nah, untuk lit 3 ini merekam beda potensial antara tangan kiri dengan kaki kiri ya. Jadi arah lit 3 itu arahnya dari tangan kiri ke kaki kiri ya. Ini ke arah sekitar jam 7 atau jam 8. Ya, ke arah bawah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya lokasinya lihat kalau lit 2 ke arah bawah, lit 3 juga ke arah bawah ya. Kalau kita lihat makanya nanti kalau kita melihat lokasi dari jantung yang disebut dengan inferior, ada yang dikatakan bahwa inferior itu kita lihat di lit 2, lit 3 dan AVF. Ya, nanti AVF akan kita kenal kenapa kok termasuk ke dalam anterior. Ya, jadi lit 2 arahnya ke bawah sejajar dengan vektor jantung, maka nanti akan kita lihat gambarannya lebih jelas di lit 2. Ya. Ini untuk sandapan bipolar. Ya. Bagaimana dengan sandapan unipolar yang ekstremitas? Nah, untuk unipolar ekstremitas kita kenal dengan sandapan AVR, AVL, dan AVF. Ya, jadi sandapan itu sebetulnya kita memotret posisi jantung dari arah mana, gitu ya. Nah, untuk AVR ya kita memotret posisi jantung ini dari tangan kanan ini adalah positif ya, tangan kiri dan kaki kiri nilainya negatif. Jadi arahnya ke arah jam 10 dan 11 ya. Nah, kalau kita lihat di sini AVR ini kan arahnya ke arah jam 10 atau jam 11, maka dia akan berlawanan dengan vektor dari jantung itu sendiri, sehingga ketika kita menilai gambar EKG atau kurva EKG di AVR biasanya kita lihat posisinya negatif ya, baik gelombang P, kompleks QRS maupun T, maka posisinya negatif. Nah, ini bisa juga teman-teman perhatikan kalau seandainya kita salah menempatkan posisi dari lead ya, ini akan terlihat di gambaran AVL. Kalau AVR ya, mohon maaf. Kalau AVL ini menggambarkan tangan kiri itu positif, tangan kanan dan kaki kiri negatif. Ya. Jadi arah impulsnya ini kalau untuk AVL itu berada antara jam 1 dan jam 2. Kita memotret bagian jantungnya ke arah jam 1 atau jam 2. Nah, kalau untuk AVF ya, kalau AVF ini kaki kirinya positif, tangan kanan dan kaki kanan tangan kanan dan tangan kirinya tangan kanan dan tangan kirinya positif, kaki kirinya negatif ya, mohon maaf. Jadi dari arah impulsnya ini kita potret ya dari ke arah jarum jam angka 6 ya, jadi ke bawah. Makanya kalau kita mau melihat bagian bawah, bagian inferior, maka yang kita lihat adalah lit 2, lit 3 dan AVF. Ya, ini untuk sandapan unipolar ekstremitas ya. Nah, bagaimana dengan yang unipolar prekordial ya? Kalau unipolar prekordial ini kita tempatkan elektrodanya di bagian dada ya. Mungkin untuk lokasi penempatan teman-teman sudah mengenal bagaimana kita menempatkan elektroda V1, V2, V3, V4, V5, V6 ya. Di sini kalau V1 kita letakkan elektrodanya di interkostal keempat bagian kanan ya dari sternum. Nah, di sini elektroda yang kita letakkan di sini ini nilainya negatif, tangan kanan, tangan kiri dan kaki kiri nilainya positif ya. Kemudian V2 ini kita letakkan di interkostal keempat ya bagian kanan bagian kiri, mohon maaf, bagian kiri. Kalau V4 interkostal kelima mid clavicula, V3 ini antara V2 dan V4. Kemudian V5 ini sejajar dengan V4 di bagian anterior aksila. V6 ini sejajar dengan V4 dan V5, letaknya di mid aksila.
Kemudian nanti kalau untuk sandapan prekordial, teman-teman akan mengenal di sini ada V3R, V4R. Sebetulnya lokasinya hampir sama dengan V3, V4, hanya karena ada R, berarti di sebelah kanan. Kita pindahkan lokasinya ke sebelah kanan untuk V3R, V4R. Nah, kalau kita lihat dari segitiga Enthoven ya, di sini menggabungkan antara sandapan dari bipolar dan unipolar. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Lokasinya, kenapa sih nanti teman-teman akan mengenal lokasi kalau yang disebut dengan lateral? Lihat di sini. Lateral itu lead 1 dengan AVL. Kenapa? Karena arah impulsnya dia ke arah vektornya dia ke arah lateral, ya, ke arah kiri. Kemudian selain 1 AVL ya untuk lokasi, nanti kita bisa lihat di sini di arah lateral V5 V6 ya, di arah sebelah kiri. Makanya kalau untuk menentukan lokasi, bagaimana kita menentukan bahwa lokasi ini ya jantungnya ada di lateral, maka kita akan melihat lead 1 lead AVL, kemudian V5 dan V6 ya untuk lateral. Kemudian kalau kita lihat bagian inferior, lihat arah vektornya, kalau lead 2 kan ke bawah, lead 3 juga ke bawah, AVF juga ke bawah. Makanya bagian inferior kita lihat nanti dari EKG-nya kita lihat adalah lead 2, lead 3 dan AVF ya. Nah, kalau kita lihat di sini bayangkan proyeksi jantung tadi yang seperti sudah kita pelajari di anatomi fisiologi ya. Di sini sebagian besar dari bagian depan anterior adalah ventrikel kiri. Nah, kalau kita menilai ventrikel anterior bagian depannya ya di sini kita bisa lihat ada di lead V3 dan V4. Kemudian kalau bagian septal ya di sini tadi kan teman-teman lihat bahwa di daerah sini adalah bagian septal, maka yang akan kita lihat nanti EKG-nya adalah di lead V2 dan V3. Kalau bagian ventrikel kanan kan tadi kita lihat di sini ventrikel kanannya ada di sini ya, maka yang akan kita lihat untuk menilai kondisi ventrikel kanan adalah di lead V3R dan V4R. Nah, ini untuk bagian kanan. Bagaimana kalau seandainya kita ingin melihat bagian dari posterior jantung ya. Nah, kalau untuk bagian posterior jantung kita tempatkan yang kita sebut dengan lead V7, V8, V9. Ya, untuk V7 ya V7 lead ini kita letakkan sejajar dengan V6 berada di posterior aksila, ya bagian belakang aksila. Kemudian V8 itu berada di mid scapula, sejajar dengan V6 dan V7. Kemudian untuk yang V9 sejajar dengan V7 dan V8 di daerah sebelah kanan dari vertebra. Mohon maaf, sebelah kiri dari vertebra. Ya, itu untuk V7, V8, V9 yang menggambarkan bagian dari posterior ya. Jadi dari penempatan sandapan yang kita tempatkan pada salah satu dari bagian tubuh itu kita bisa menilai gambaran lokasi dari jantung sendiri. Itu letaknya ada di mana. Ini adalah sandapan ya yang harus kita pahami. Nah, ini yang paling penting yaitu kurva EKG ya. Untuk kurva EKG teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya gelombang P, kompleks QRS dan T. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan kurva EKG. Nah, sekarang apa yang terjadi pada gelombang P? Nah, kalau pada gelombang P ini merupakan suatu gambaran adanya depolarisasi terhadap atrium. Ya. Kalau kompleks QRS ini menggambarkan adanya depolarisasi dari ventrikel. Kalau gelombang T ini menggambarkan adanya repolarisasi ventrikel. Nah, di sini
Atrial repolarisasi ada nggak? Sebetulnya ada, ya, tapi tidak terlihat di kurva EKG karena atrial repolarisasi berbarengan dengan ventricle depolarisasi, makanya tidak terlihat pada kurva EKG. Tapi kita bisa lihat tadi prosesnya pada saat kita memahami terjadinya pada saat kita memahami siklus jantung, ya. Di mana tadi kalau terjadi di sini depolarisasi artinya atrium repolarisasi setelah tadi terjadinya terjadinya sistol kontraksi pada atrium itu sendiri, ya. Nah, kemudian di kurva EKG itu juga kita akan mengenal namanya pair interval. Pair interval ini menggambarkan perjalanan impuls dari SA node ke AV node. Ya, makanya kalau seandainya ada gambaran atau adanya blok di AV node, maka akan tampak perubahannya pada pair interval. Dan selain itu juga pair interval ini menggambarkan depolarisasi dan repolarisasi dari atrium. Ya. Kemudian ada istilah kita sebut dengan Kite interval. Kite interval ini merupakan gambaran dari depolarisasi dan repolarisasi ventricle. Ya. Selain dari Kite interval di kurva EKG, nanti teman-teman akan mengenal istilahnya ST segmen. Ya, ST segmen ini merupakan gambaran dari repolarisasi ventricle. Nah, ini adalah kurva EKG. Ya, kurva EKG ini menggambarkan suatu proses listrik yang terjadi di atrium dan ventricle. Ya, jadi ingat ketika teman-teman melihat kurva EKG bentuk gelombang P, maka yang teman-teman harus ingat kalau P itu pasti berhubungan dengan atrium. Ya, ini bisa dijadikan kata kunci. Jadi ketika teman-teman nanti menemukan suatu perubahan pada gelombang P, pasti ini terjadi perubahan di atrium. Ya, demikian juga dengan kompleks QRS. Ya, kompleks QRS ini menggambarkan depolarisasi ventricle. Artinya dia berhubungan dengan ventricle, ya. Jadi nanti ini bisa dijadikan kata kunci. Setiap kali ada perubahan di kompleks QRS, pasti ada sesuatu di ventricle-nya. Ya, ini merupakan kurva EKG. Nah, sekarang bagaimana teman-teman bisa membedakan mana sih yang disebut dengan gelombang P, kemudian mana yang disebut kompleks QRS, mana yang disebut dengan gelombang T pada saat membaca kurva EKG, ya. Nah, pertama teman-teman harus buat dulu garis isoelektrik namanya. Garis isoelektrik ini kita tarik garis lurus, ya. Garis lurus sejajar dengan baseline-nya. Ini kita sebut dengan garis isoelektrik. Nah, ketika gelombang tersebut berada di atas garis isoelektrik atau garis baseline, kita sebut dengan depleksi positif. Kalau berada di bawah garis baseline, kita sebut dengan depleksi negatif. Ya, nah kita kenali masing-masing gelombangnya. Kapan kita katakan bahwa ini adalah gelombang P? Ya, yang disebut dengan gelombang P merupakan depleksi positif pada awal kurva EKG. Ya, jadi adanya depleksi positif pada awal kurva EKG ini yang kita sebut dengan gelombang P yang menggambarkan depolarisasi atrium. Bagaimana kita menilainya gelombang P? Ya, kita nilai dari awal gelombang P sampai akhir gelombang P. Ya, jadi ingat ya, ketika membaca EKG kita mengenal apakah ini gelombang P, itu merupakan gambaran depleksi positif awal dari kurva, ya, gambar kurva EKG. Nah, kemudian ada gelombang Q. Kapan kita katakan bahwa ini adalah gelombang Q? Gelombang Q adalah depleksi negatif pertama pada kompleks QRS. Ya, ketika kita menemukan ada depleksi negatif ya di gelombang Q, di kompleks QRS ya, depleksi negatif pertama ini yang kita sebut dengan gelombang Q.
Nah, kalau gelombang R ini merupakan defleksi positif pada kompleks QRS ya, atau pada gelombang QRS. Nanti teman-teman pada saat belajar tentang blok ya, ada yang kita sebut dengan M-shape ya. Artinya M-shape itu ada defleksi, ada dua ya, gelombang R-nya, R dan R aksen ya, artinya memang ini merupakan suatu defleksi positif pada kompleks QRS ya. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan gelombang R. Kemudian apa yang dimaksud dengan gelombang S ya? Gelombang S itu merupakan defleksi negatif kedua pada kompleks QRS ya. Jadi identifikasi lagi bahwa untuk gelombang S ini adalah defleksi negatif kedua pada kompleks QRS ya. Nah, jadi nanti teman-teman ketika mengenal kompleks QRS ya, apakah selalu ada gelombang Q, R, dan S? Itu tidak selalu ya, tidak selalu ada terdiri dari lengkap gelombang Q atau R atau S ya, tetapi tetap kita sebut sebagai kompleks QRS ya. Hanya di sini teman-teman harus perhatikan kapan kita sebut gelombang Q, kapan kita sebut gelombang R, dan kapan kita sebut gelombang S ya. Ini yang termasuk ke dalam kompleks QRS. Kemudian kita kenali dengan ST ya, ST segmen. Nah, kalau ST segmen ini sejajar dengan garis baseline yang kita sebut dengan garis isoelektrik ya. Kapan kita menilai kompleks ST segmen ya? Ini kita kenal ada yang disebut dengan J point ya. J point itu adalah akhir dari kompleks QRS ya. Jadi akhir dari kompleks QRS di sini kita sebut dengan J point sampai awal dari gelombang T. Itu yang kita sebut dengan ST segmen ya. Nah, bagaimana kita mengenal gelombang T? Ya, gelombang T ini merupakan defleksi positif terakhir pada kurva EKG yang kita sebut dengan gelombang T. Ya, kita nilai gelombang T dari awal gelombang T sampai akhir gelombang T. Ya, ini bagaimana teman-teman mengenali ya masing-masing dari kurva EKG ya. Sekali lagi tinggal teman-teman pahami saja. Kalau kita menilai ini adalah defleksi positif pertama pada kurva EKG, berarti adalah gelombang P ya. Kemudian ada defleksi negatif pertama pada kompleks QRS, maka itu adalah gelombang Q. Kemudian ada defleksi positif pada gelombang QRS, maka itu kita sebut dengan gelombang R. Kemudian ada defleksi negatif kedua pada kompleks QRS atau gelombang QRS, ini kita sebut sebagai gelombang S. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi kurva EKG, mengenali apakah ini gelombang P, ini kompleks QRS, atau ini gelombang T, teman-teman harus pahami. Apakah ini defleksi positif atau defleksi negatif. Ya. Dikatakan defleksi positif artinya dia berada di atas dari garis baseline ini atau garis isoelektrik. Ya. Oke, mungkin minta tolong host bisa bisa dinyalakan dulu, di unmute, kita diskusi untuk gambaran EKG ini. Teman-teman mungkin bisa mengenali mana sih yang gelombang P, mana gelombang Q, RS ya dari kurva EKG ini. Mungkin bisa di unmute dulu host ya. Sebagai contoh yang untuk yang kurva yang bit 1 ya di sini boleh. Nah, untuk yang ini, yang gelombang ini gelombang apa nih? S. P. P, Bu, P. Gelombang P. Gelombang Kenapa? Bu, P.
Kenapa kita sebut gelombang P? Positif pertama. Dia merupakan Positif pertama. defleksi positif pertama. Ini merupakan gambaran defleksi positif pertama kurva EKG. Ya. Ya, Bu. Kemudian di sini apa nih? GRS, Bu. Gelombang QRS. Gelombang apa? gelombang R. R. R, Bu, R. Ada gelombang Q nggak? Nggak ada. Gelombang Q-nya tidak terlihat Q-nya nggak ada. Kenapa tidak ada gelombang Q? karena dia searah dengan garis Defleksi isoelektrik. negatif pertamanya nggak Karena karena tidak ada defleksi negatif Negatif. pada pertama. kurva pada gelombang QRS. Ya. Iya, nggak Oke, terus kelihatan. yang ini? Yang ini apa ini? Gelombang S. S. Kenapa disebut gelombang S? Defleksi negatif Merupakan kedua. negatif Defleksi negatif kedua pada gelombang kedua. QRS. Oke. Kalau yang ini? T. Gelombang? Kenapa disebut gelombang T? Merupakan defleksi positif akhir. Negatif terakhir. Ya, defleksi positif akhir pada kurva Terakhir ya. EKG. Ya, jadi gitu ya. Iya. Untuk memahami gelombang QRS. Nah, seperti ini ya gelombang P. Ini merupakan gambaran dari defleksi positif awal dari kurva EKG. Matikan lagi. Ya. Ya. Nah, di sini kenapa kita sebut gelombang R? Karena di sini merupakan gambaran defleksi positif pada kurva kompleks QRS ya. Kemudian yang ini adalah gelombang S. Kenapa disebut gelombang S? Karena merupakan defleksi negatif kedua pada kompleks QRS ya. Nah, ini adalah gelombang T karena merupakan defleksi positif pada akhir kurva EKG ya. Nah, kita lihat di sini, kompleks QRS-nya ada gelombang Q enggak? Tidak ada, tetapi tetap kita sebut sebagai kompleks QRS ya. Jadi untuk mengenali kompleks QRS, teman-teman tidak harus ini gambar gelombang kurvanya harus terdiri dari gelombang Q, R dan S ya. Tapi harus teman-teman pahami mana yang disebut gelombang R, mana yang disebut gelombang S ya. Nah, untuk yang kedua mungkin nggak usah di ini ya, saya bahas saja satu-satu. Karena nanti tidak fokus teman-teman. Nah, untuk yang kedua nih, kita perhatikan. Ya, nah ini kenapa kita sebut sebagai gelombang P? Karena merupakan defleksi positif pertama pada kurva EKG. Ya, nah bagaimana dengan gelombang yang ini, yang lainnya? Sama nggak dengan gelombang ini? Ya, kita lihat ini adalah gelombang P. Ya. Nah, ini adalah gelombang P. Kenapa kita sebut gelombang P? Karena lihat bentuknya sama, ya. Ini bentuknya sama yang merupakan defleksi positif pada kurva EKG, pada awal kurva EKG, ya. Jadi yang ini, ya, ini semua adalah gelombang P, ya. Nah, kalau yang ini, ya, ini kenapa kita sebut dengan R, gelombang R? Karena ini merupakan defleksi positif pada kompleks QRS, ya. Nah, yang ini merupakan gelombang S karena merupakan defleksi negatif kedua pada kompleks QRS, ya. Jadi untuk mengenali mana gelombang P, mana gelombang Q, mana gelombang R, S dan T, ingat-ingat lagi tadi posisinya kalau disebut dengan gelombang P berarti defleksi positif pada awal kompleks pada awal kurva EKG, ya.
Seperti itu untuk menilai atau melihat, mengidentifikasi kurva EKG mana gelombang P, mana kompleks QRS dan T ya. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk masing-masing dari gelombang tadi ya. Nah, untuk mengingatkan atau untuk membantu teman-teman memahami tentang EKG, sebetulnya yang paling gampang kita ingatnya kata-kata 3. Ada teman saya membuat suatu penelitian, dia menggunakan metode 3 untuk belajar EKG. Seperti huruf EKG saja terdiri dari 3 huruf E, K, dan G. Nah, ini juga sama. Ya, kalau kita ingin memudahkan teman-teman memahami kurva EKG, bentuk-bentuk gelombang, kita ingat kata 3. Nah, pertama adalah gelombang QRS. Gelombang P. Ya, gelombang P ini menggambarkan depolarisasi atrium. Ya, seperti kita ketahui tadi, untuk menilai gelombang P, kita nilai dari awal gelombang P sampai akhir gelombang P. Normalnya positif. Di lead 2 negatif di AVR. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat sandapan ya. Kalau lead 2 itu selalu searah dengan arah vektor jantungnya. Sementara kalau AVR berlawanan. Sehingga untuk normalnya gelombang P itu pasti selalu positif di lead 2 dan negatif di AVR. Dan lebar maupun tinggi ya, normalnya kita lihat adalah kurang atau sama dengan 3 kotak kecil. Kenapa kita sebut 3 kotak kecil untuk memudahkan teman-teman? Karena 1 kotak kecil kan nilainya 0,04 detik atau 0,1 milivolt. Nah, di sini kita lihat lebarnya kurang dari 0,12 detik, berarti kurang atau sama dengan 3 kotak kecil. Tingginya kurang atau sama dengan 3 kotak kecil karena nilainya 0,3 milivolt. Ya, nah bisa dijadikan kata kunci ya. Jadi ketika menemukan gelombang P, ya ini pasti dari atrium. Kenapa dari atrium? Karena gelombang P ini menggambarkan depolarisasi atrium. Ya, lokasinya adanya di atrium. Jadi kalau semua yang berhubungan dengan atrium, maka teman-teman yang harus diingat adalah gelombang P. Ya. Kemudian per interval, ya. Per interval kita nilai dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Nah, nilai normalnya kalau kita mau memudahkan menghafal teman-teman, berarti nilai normalnya itu 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil, ya, atau 0,12 sampai 0,20 detik. Ingat tadi per interval ini menggambarkan perjalanan impuls dari SA0 ke AV0. Ya, jadi kalau ada perubahan di per interval ini, maka kemungkinan yang terjadi adanya blok di AV0. Ya. Kemudian kompleks QRS, ya tadi sudah kita kenal. Ya, kompleks QRS ada juga yang menyebutnya dengan gelombang QRS terdiri dari gelombang Q, gelombang R dan S. Ya, gelombang Q berarti defleksi negatif pertama pada kompleks QRS. Gelombang R adalah defleksi positif pada gelombang QRS. Kemudian gelombang S adalah defleksi negatif kedua pada kompleks QRS. Ya. Nah, nilai normalnya ini lebarnya kurang dari 3 kotak kecil. Ya, 1,5 sampai 3 kotak kecil. Ini menggambarkan depolarisasi dari ventrikel. Bagaimana dengan tingginya? Nah, kalau untuk tinggi kompleks QRS tergantung dari lead-nya. Ya. Kemudian ada juga istilahnya gelombang Q patologis ya. Nah, sebelum kita mengenal Q patologis ada yang disebut dengan Q normal. Kapan kita katakan bahwa gelombang Q ini adalah normal? Apabila tingginya apabila dalamnya gelombang Q ini sepertiga, kurang dari sepertiga tinggi gelombang R. Nah, kalau kita sebut sebagai Q patologis, berarti dalamnya gelombang Q melebihi sepertiga dari tingginya gelombang R. Ya. Ini adalah kompleks QRS yang menggambarkan depolarisasi ventrikel. Nah, berarti kita di sini juga bisa dijadikan sebagai kata kunci ya.
kalau kita melihat kompleks QRS, berarti selalu berhubungan dengan ventricle. Ya, apapun yang berhubungan dengan ventricle yang kita lihat adalah kompleks QRS-nya. Ya, baik nanti teman-teman akan belajar adakah hipertrofi atau blok yang ada di ventricle, ya blok di bundle branch, maka yang akan kita lihat adalah kompleks QRS-nya. Ya. Kemudian saya katakan di sini tergantung lead. Kenapa tergantung lead? Karena untuk kompleks QRS yang normal, ya ini lead-nya itu tergantung lead-nya di mana. Ya, kalau pada lead prekordial ya dari V1 sampai V6, normalnya seharusnya di lead 1 ya, di lead 1 gelombang R-nya lebih kecil dibandingkan gelombang S. Ya, kemudian nanti sampai V7 maka akan menunjukkan kurvanya makin ke atas. Ya, berarti mohon maaf kok V7 sampai V6 ya. Nah, ketika sampai V6 ya, gelombang R-nya akan lebih tinggi ya. Kemudian gelombang S-nya akan lebih kecil atau bisa menghilang. Nah, ini bisa dijadikan patokan teman-teman ketika menemukan adanya gelombang R lebih tinggi dari dalamnya gelombang S di V1 yang seharusnya R itu lebih pendek, lebih kecil dibandingkan S-nya di V1, berarti ada sesuatu di ventricle-nya. Ya, ini kemungkinan adanya pembesaran dari ventricle kanan. Ya, jadi ingat di sini kita punya kata kunci ya, kalau kita menemukan sesuatu di kompleks QRS berarti ada permasalahan ya, atau kita bisa menilai ini masalahnya di ventricle ya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi kita sebut nomenklatur kompleks QRS. Jadi kompleks QRS itu nggak selalu ada terdiri dari gelombang Q, R atau S ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini kenapa disebut RS? Karena kita tadi sudah tahu ya, yang kapan kita sebut dengan gelombang R apabila dia adalah defleksi positif di kurva atau di gelombang QRS. Gelombang S ini adalah defleksi negatif kedua pada kompleks QRS ya. Jadi ini nomenklaturnya kompleks QRS jadi bermacam-macam, tapi tetap kita sebut sebagai gelombang QRS walaupun tidak lengkap secara keseluruhan terdiri dari gelombang Q, R, dan S. Makanya kalau sekarang kita sering menyebutnya adalah kompleks QRS, bukan gelombang QRS. Nah, ini kalau yang ini adalah ST segmen ya. Tadi yang sudah yang seperti saya katakan ST segmen itu kita nilai dari J point. Di mana letak J point-nya? J point ini letaknya ada di akhir gelombang S ya, atau ada di akhir kompleks QRS. Nah, itu ada ini yang kita sebut dengan J point. Nah, di sini ya, kalau sejajar J point ini ya sejajar dengan garis isoelektrik itu yang kita sebut dengan ST segmen yang normal ya. Jadi ST segmen kita nilai dari akhir kompleks QRS sampai awal gelombang T. Kalau J point-nya ini ya berada di atas garis isoelektrik atau garis ST segmen seperti contoh ini J point-nya berada di atas garis baseline, ini kita sebut dengan ST elevasi. Kalau di bawah garis baseline, ini kita sebut dengan ST depresi. Ya, kalau ST elevasi ini biasanya menggambarkan adanya injury atau infark miokard akut. Kalau ST depresi menggambarkan adanya iskemia. Ya. Nah, macam-macam ST depresi juga ada macam-macamnya. Ada yang upsloping, downsloping, dan horizontal. Ya, bentuknya kalau upsloping seperti ini dia. ST segmennya ke atas. Kalau downsloping ke bawah. Nah, kalau ini yang horizontal, ya, sejajar. Nah, sekarang kita ke gelombang T, ya. Seperti yang tadi sudah kita ketahui, yang dimaksud dengan gelombang T itu adalah defleksi positif pada akhir kurva EKG. Ya, ingat defleksi positif pada akhir kurva EKG itu merupakan gelombang T. Nilai normalnya gelombang T harusnya positif seperti ini ya, defleksinya.
lebarnya tingginya itu 0,1 milivolt, minimal 0,1 milivolt. Ya. Kemudian kalau seperti ini contohnya, ya ini terbalik yang kita sebut dengan T inverted. Kalau ini kita sebut dengan T bifasik. Ya, ini tidak normal. Nah, kalau untuk yang T inverted maupun T bifasik ini biasanya menggambarkan adanya suatu iskemia pada otot miokard. Ya, gelombang T seperti kita ketahui ini merupakan repolarisasi ventrikel, ya. Nah, selanjutnya kita mengenal EKG normal. Jadi sebelum kita mengenal gambaran EKG yang lain, maka yang harus kita kuasai di sini adalah EKG normal, ya. Apa sih yang dimaksud dengan EKG normal? Tadi kita sudah membahas tentang sistem konduksi, ya. Pada saat membahas sistem konduksi, pacemaker alami itu berasal dari SA0, ya. Jadi kalau EKG normal artinya impulsnya itu berasal dari SA0. Ya, nah tadi teman-teman kita lihat ya sudah lokasi SA0 itu adanya di mana? Adanya di bagian superior dari atrium kanan, ya, berada di muara vena cava superior, berarti letaknya di atrium, ya. Maka yang kita lihat nanti ciri dari EKG normal, yang kita lihat adalah gelombang P, ya, gelombang P-nya normal karena berasal dari SA0 yang ada di atrium dan selalu diikuti kompleks QRS. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa ini adalah EKG normal, maka yang kita lihat ciri-ciri dari EKG normal, gelombang P selalu diikuti kompleks QRST. Ya. Dengan catatan gelombang P-nya harus normal, kompleks QRS normal, gelombang T-nya normal, per intervalnya normal. Ini yang kita sebut dengan EKG normal yang berasal dari SA0. Nah, ini teman-teman bisa jadikan kata kunci juga ya. Jadi ketika teman-teman menemukan gambaran EKG yang dari SA0, maka kriterianya akan terlihat gelombang P selalu diikuti kompleks QRS ya. Nah, ini kita sebut dengan sinus ya. Jadi kalau kita menemukan EKG gelombang P selalu diikuti kompleks QRS, maka kita sebut dengan sinus. Kapan kita katakan sinus rhythm atau irama sinus? Apabila heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit. Karena seperti yang sudah teman-teman tahu tadi ya, SA0 kan mengeluarkan impuls 60 sampai 100 kali per menit. Nah, di sini yang kita sebut dengan EKG normal. Jadi kesimpulannya apa saja sih EKG normal? Ya, yang pertama iramanya teratur. Kenapa iramanya teratur? Karena tadi SA0 selalu mengeluarkan impuls secara teratur ya dengan frekuensinya 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian kriterianya gelombang P selalu diikuti kompleks QRST ya. Jadi kalau ada gambaran EKG gelombang P selalu diikuti kompleks QRST itu namanya sinus. Ya, dengan catatan gelombang P-nya normal, per intervalnya normal, gelombang QRS-nya normal ya dan semua bitnya sama. Ya, seperti kita lihat contohnya di contoh EKG ini ya. Gelombang P selalu diikuti kompleks QRST ya. Kemudian gelombang P-nya normal. Kenapa dikatakan normal? Tadi kita tahu nilai gelombang P normal kurang dari 3 kotak kecil ya. Kemudian per intervalnya normal. Kenapa disebut di sini normal per interval? Karena per interval normal 3 sampai 5 kotak kecil ya. Atau 0,12 sampai 0,20 detik. Kemudian kompleks QRS-nya normal. Kenapa di sini dikatakan normal? Karena kompleks QRS normalnya 1,5 sampai 3 kotak kecil ya atau 0,06 sampai 0,12 detik. Ya. Ini yang kita sebut dengan EKG normal yang kita kenal dengan istilah
irama sinus atau sinus ritem. Nah, ketika teman-teman menemukan gambaran EKG yang tidak seperti ini kriterianya, berarti itu bukan EKG normal, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke interpretasi EKG. Bagaimana cara menginterpretasi EKG ya? Yang pertama yang harus teman-teman tentukan irama jantungnya apakah reguler atau irreguler. Kemudian tentukan frekuensi atau heart rate-nya ya, kemudian aksis jantungnya. Kemudian di sini kita tentukan gelombang P-nya normal atau tidak. Kemudian tentukan PR intervalnya normal atau tidak. Kemudian tentukan kompleks QRS-nya normal atau tidak. Ya. Kemudian setelah itu baru kita tentukan apakah ada perubahan ST segmen. Apakah ST segmennya isoelektrik, ST elevasi atau ST depresi. Kemudian perhatikan morfologi gelombang T, apakah normal. Kemudian setelah itu kita lihat adakah hal yang lain, apakah pasiennya ada LVH, ya, ada LBBB atau ada hipertrofi dari atrium, ya. Baru kita simpulkan, ya. Begitulah bagaimana cara kita menginterpretasi EKG. Nah, yang pertama adalah kita menentukan irama. Bagaimana menentukan irama jantungnya EKG-nya ini normal atau tidak. Nah, ada dua cara kita menentukan apakah iramanya teratur atau tidak, reguler atau tidak. Kita menggunakan penggaris atau kertas ya. Contohnya seperti ini, kita menggunakan kertas ya. Nah, kertasnya ya kita berikan tanda antara puncak gelombang R ke R. Ya, puncak gelombang R ke R-nya kita beri tanda. Ya, kita bisa menggunakan penggaris atau menggunakan kertas kosong. Nah, setelah ini kita geser ke sebelahnya. Apakah tanda tadi yang kita sudah buat itu tepat atau sama, ya, sesuai antara puncak gelombang R ke R. Kalau sesuai, maka ini yang kita sebut dengan irama teratur atau reguler. Ya. Nah, kalau contohnya di bawah ini. Ya, kalau di bawah ini antara R ke R kita beri tanda, ya, kemudian kita geser. Nah, di sini tidak sama. Ya, seharusnya di sini kompleks di sini adalah puncak gelombang R sesuai dengan tanda yang sudah kita buat, tetapi ternyata bukan, ya. Di sini lewat. Nah, artinya di sini tidak teratur, ya. Jadi untuk menentukan apakah irama teratur atau tidak, kita bisa menggunakan kertas kosong atau penggaris. Atau kita menghitung jumlah kotaknya antara R ke R. Ya, kita hitung jumlah kotaknya antara ke R sama enggak? Kalau sama berarti teratur. Tapi kalau tidak sama berarti tidak teratur. Tapi kalau untuk yang cara kedua ini lama ya. Jadi kalau saya sarankan teman-teman untuk menentukan irama teratur atau tidak menggunakan kertas kosong atau penggaris saja, ya, menggunakan cara yang pertama. Kemudian yang kedua menentukan frekuensi atau heart rate. Ya, ada 3 rumus yang kita gunakan untuk menentukan frekuensi atau heart rate. Yang pertama rumusnya kita gunakan 300 ya, kotak besar, 300 dibagi jumlah kotak besar antara ke R ke R. Yang kedua 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Kemudian rumus yang ketiga kita hitung kompleks QRS-nya dalam 6 detik, kemudian kita kalikan 10. Ya, tadi sudah kita bahas kenapa kok 300 dibagi jumlah kotak besar, karena dalam 1 menit ya itu terdiri dari 300 kotak besar. Dalam 1 menit terdiri dari 1500 kotak besar, kotak kecil. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita tentukan dari R ke R sini. Ya, kita tentukan dari ke R, kita hitung jumlah kotaknya. Ya, kalau kita menggunakan kotak besar berarti kita gunakan rumus yang 300. Sebagai contoh dari sini ke sini ya, kita hitung jumlah kotaknya 1 2 tapi mohon maaf kalau gambar ini nggak bisa dijadikan contoh, misalnya contoh yang ini. Nih, ya. Kita menggunakan rumus yang pertama. 300 dibagi jumlah kotak besar. Berarti kita hitung dari
dari R ke R, jumlah kotaknya 1, 2, 3, 4. Ya, di sini ada 4 kotak besar, berarti 300 kita bagi 4. Ya, berarti kita dapatkan bahwa heart rate-nya untuk EKG ini adalah 75 kali per menit. Itu kalau kita menggunakan rumusnya yang 300 ya, kita hitungnya kotak besar. Kalau kita menghitung kotak kecil, berarti di sini 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Ya. Kalau 4 kotak besar berarti terdiri dari 20 kotak kecil. Ya. Berarti kita bagi 1.500 dibagi 20 kotak kecil. Maka kita akan dapatkan nilainya 75 kali per menit. Ya. Itu penerapan bagaimana kita menghitung heart rate. Ya. Dengan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar atau 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Nah, rumus yang pertama dan kedua ini kita gunakan kalau iramanya teratur, ya. Nah, kalau iramanya tidak teratur, maka kita gunakan rumus yang ketiga. Bagaimana caranya rumus yang ketiga? Jadi kita hitung kompleks QRS-nya, jumlah kompleks QRS-nya dalam 6 detik, kemudian dikalikan 10. Bagaimana kita menentukan ini EKG-nya kita hitung sepanjang 6 detik. Tadi kan kita sudah tahu nilainya. Satu kotak kecil itu nilainya 0,04 detik. Nah, bagaimana caranya mendapatkan 6 detik? Ya, berarti kalau 6 detik, kita hitung dulu 1 detiknya. Kalau satu kotak kecil nilainya 0,04 detik, maka 1 detiknya itu terdiri dari 5 kotak besar. Mohon maaf sebentar. Ya, jadi satu kotak kecilnya ini terdiri dari 5 kotak besar. Berarti kalau 6 detik, ya 6 detik terdiri dari 30 kotak besar. Jadi kita hitung sepanjang 6 detik ya. Dari sini sampai sini, nih 6 detik, berarti kita hitung terdiri dari 30 kotak besar. Kemudian kita hitung jumlah kompleks QRS-nya. Ya, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kita kalikan 10, berarti 50 kali per menit. Ya, jadi heart rate-nya untuk EKG ini adalah 50 kali per menit. Nah, itulah bagaimana cara menentukan frekuensi atau heart rate ya. Ingat kalau untuk yang rumus yang pertama dan kedua itu untuk yang iramanya teratur. Kalau rumus yang ketiga itu digunakan untuk yang iramanya tidak teratur ya. Nah, kemudian kita menentukan aksis jantung ya. Nah, untuk menentukan aksis jantung yang kita lihat adalah lead 1 dan lead AVF ya. Jadi yang kita lihat lead 1 dan AVF-nya ya. Normalnya ya, nilai normal aksis ya seharusnya ini lead 1 positif, lead 2 positif. Artinya apa? Kalau yang dimaksud dengan lead 1 lead positif seperti yang tadi sudah saya jelaskan, berarti dominannya adalah defleksi positif dibandingkan dengan defleksi negatif ya. Ketika kita melihat defleksi positif pada lead 1 itu lebih dominan dibandingkan defleksi negatifnya. Ya, yang kita lihat adalah kompleks QRS ya. Kalau untuk menilai aksis ya, kita lihat kompleks QRS lebih dominan defleksi positifnya dibandingkan dengan defleksi negatif, itu kita sebut dengan positif ya. Kalau di lead 1 positif, lead 2 positif, maka ini yang kita sebut normal aksis. Ya, untuk lebih memudahkan teman-teman menentukan aksis jantung. Kalau positif negatif berarti lead 1 positif di AVF-nya negatif, maka ini yang kita sebut dengan aksisnya LAD ya, lokasinya di sini nih. Kemudian kalau lead 1-nya negatif, lead AVF-nya positif yang kita sebut RAD ya. Di sini lokasinya. Kalau lead 1-nya negatif,
lead lead AVF-nya negatif, ini yang kita sebut dengan ekstrim LAD. Ya. Ini untuk menentukan aksis jantung. Jadi yang teman-teman lihat lead 1 dan AVF saja. Ya, kapan dikatakan positif? Apabila defleksi positifnya lebih dominan dibandingkan negatifnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kita lihat, ini kita sebut dengan defleksi positif. Kenapa kita sebut defleksi positif? Karena defleksi positifnya, ya, defleksi positifnya lebih dominan dibandingkan dengan defleksi negatif. Kalau yang ini, contoh yang ini kita sebut negatif, ya. Kenapa? Karena lihat defleksi positifnya, defleksi negatifnya lebih dominan dibandingkan dengan defleksi positif. Ya, jadi untuk menilai aksis kita lihat di lead 1 dan AVF-nya mana yang positif, mana yang negatif. Oke, untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Lumayan ini ya, keringetan kayaknya. Silakan kalau Ibu Yuyun mau minum dulu sebentar, kami persilahkan. Nggak apa-apa, Tarik nafas dulu sebentar sebelum kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin ini nanti ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan, nggak apa-apa, lanjut saja. Ya, lanjut aja, oh ya. Baiklah teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka. Silakan Pak host di unmute, mungkin ada yang mau bertanya. Pakai apa? Raise hand ya? Udah ada yang raise hand belum ini? Teman-teman yang ingin bertanya, ada waktu 5 menit ya, kita kasih kesempatan. Silahkan. Sudah ada pertanyaan di kolom chat, Berti. Oh, kita langsung masuk yang dari kolom chat aja ya. Ya. Baik Ibu Yuyun, ini ada pertanyaan dari Florian. Pertanyaannya, dari mana kita ketahui kecepatan perekaman? Apakah tertera di kertas hasil EKG? Demikian. Silakan Ibu Yuyun bisa dijawab. Baik. Kalau kecepatan perekaman standarnya itu kita lihatnya di kertas EKG-nya, ya. Jadi kalau pada saat kita akan melakukan perekaman, ya, kita setting dulu, ya, kita setting 25 mm per detik, nanti akan tampak terlihat di kertas EKG, ya, untuk setting perekaman. Beda halnya dengan kalau kita lihat kalibrasi voltasenya. Kalau voltasenya kita lihat dari kalibrasi, ya. Kalibrasi awal yang bisa kita lihat tadi, kalibrasi itu ada kotak, ya, kotak di depan pada saat kita akan melakukan perekaman, ya. Kalau normalnya lebarnya terdiri dari 5 kotak kecil, tingginya 10 kotak kecil. Tapi kalau untuk kecepatan itu mutlak akan terlihat di kertas EKG-nya pada saat kita merekam. Nah, ini juga yang bisa dijadikan patokan oleh Bapak dan Ibu sekalian kalau seandainya sedang membeli, nanti kita membeli EKG, ya, jangan sampai kita nggak tahu ini kecepatannya apa. Ya, harus tertera di situ. Ya, untuk kecepatan sudah tertera karena kita yang setting, ya. Akan terlihat di kertas EKG-nya pada saat kita merekam. Itu saja. Baiklah, gimana saudara atau saudari ini Florian? Semoga jawaban dari Ibu Yuyun bisa membantu ya. Ini juga ada pertanyaan Bu dari Adi Sasmita. Kepanjangan dari AVL, AVF, AVR itu apa katanya? Mohon dijelaskan Ibu Yuyun. FVF, FVR, FVL, FVR, FVL, FF, ya. Kalau AV itu sebetulnya augmented vertebra. Jadi augmented vertebra itu artinya penggabungan antara dua sandapan, gitu ya. R berarti kanan, ya. Jadi menggambarkan sandapan yang digabungkan ke arah kanan. Kalau L berarti ke arah kiri. Kalau F, foot, ke bawah. Jadi itu panjangannya. Oke. Gimana Mas Adi Sasmita?
udah ini ya, udah dapat penjelasan dari Ibu Yuyun. Masih ada lagi nih Bu pertanyaannya dari Anita Chandra. Apakah gelombang QRS bisa menentukan adanya infark? Ya, gimana Bu kira-kira? Oke, kalau untuk menentukan gelombang infark tadi kan sudah kita bahas. Yang kita lihat adalah ST segmen. Ya, ST segmennya apa? Kalau infark berarti dia ada ST depresi, ada ST elevasi. Ya, tapi memang ada suatu kondisi kita bisa melihat bahwa infark bisa dilihat dari adanya perubahan ST segmen, perubahan kompleks QRS nanti akan kita bahas lebih lanjut di SKA ya. Jadi memang kita bisa lihat juga ada perubahan di kompleks QRS-nya, tetapi di sini lebih ke arah adanya suatu gambaran LBBB baru ya. Itu bisa kita lihat juga. Tapi mungkin tidak kita bahas di sini karena mungkin nanti akan memakan waktu yang lama. Akan kita bahas di bagian SKA. Ya. Baiklah. Masih ada 2 menit lagi. Ini satu pertanyaan lagi sepertinya dari Julham Mubarak. Izin bertanya, untuk pasien dengan hiperkalemi ringan, sedang dan berat, apakah terlihat di gambaran EKG-nya? Terus bagaimana bagaimana ya Bu? Ya, pasti ya, karena tadi kan sudah kita bahas sebelumnya pada aksi potensial yang mempengaruhi salah satunya adalah ion kalium kalsium ya. Jadi kalau seandainya ada perubahan pasti akan kita lihat dari gambaran EKG. Nah, perubahan apa yang terjadi pada gambaran EKG mohon bersabar karena nanti ada sesinya ya. Sesinya nanti pada EKG lain ya. EKG pada kondisi lain salah satunya adalah pada kondisi terjadi ketidakseimbangan elektrolit itu akan terlihat gambaran EKG seperti apa sih yang kita temukan. Baik Ibu, bagaimana satu pertanyaan lagi atau masih bisa atau kita langsung masuk ke kuis ini? Sepertinya mungkin masuk ke kuis saja. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang ada di chat, mungkin teman-teman bisa langsung pindahkan saja ke Telegram, biar nanti saya bisa jawab langsung di Telegram untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di sesi ini. Ya, silakan. Baik teman-teman ya, yang pertanyaannya masih pending, bisa nanti ke Telegram aja. Insya Allah Ibu Yuyun akan menjawab ya, satu persatu. Berarti sekarang kita sesi kuis ya Ibu? Ya. Ya silahkan untuk linknya mungkin bisa dilihat nanti teman-teman di chat atau di Telegram, di grup materi Telegram. Oh ini udah ada nih dari panitia, udah ada itu kuisnya kayaknya. Oh bukan, ini materinya ya atau kuisnya? Oh ya, kuisnya udah ada di chat ya, di grup chat. Silakan teman-teman untuk ini bisa mulai menjawab kuis untuk materi yang kedua tadi. Baik Ibu Yuyun, mungkin kita rest 5 menit ya, sebentar. Mungkin Ibu Yuyun mau minum, istirahat sebentar. Sementara itu kita bisa menikmati, ada satu video ini, video menarik dari teman-teman di PPNI Kuwait. Ya, silakan admin panitia videonya.
Baik teman-teman, sambil menunggu Ibu Yuyun yang mungkin masih istirahat sebentar ya, 5 menit. Silahkan buat yang belum mengisi absensi, diingatkan lagi, jangan lupa ya absensinya. Dan pretest posttest itu wajib, juga sekedar mengingatkan ini untuk kuis yang diberikan oleh Ibu Yuyun itu mempengaruhi untuk pemberian sertifikat juga ya. Jadi mohon teman-teman aktif dan menjawabnya dengan serius ya, biar dapat hadiah. Masih kita tunggu Ibu Yuyunnya. Mungkin ada teman-teman panitia ingin menyampaikan informasi atau pengumuman, silakan. Maaf Mbak Berti, interupsi sebentar. Ya, silakan. Kayaknya tadi ada permasalahan dengan kuis, jadi buat teman-teman untuk kuis diabaikan saja. Nanti mungkin kuis kalau tidak bisa diisi, nanti kita lanjut di Telegram. Untuk hadiah jangan khawatir, dari Bu Yuyun nanti ada berapa hadiah yang belum bisa diklaim nanti karena kuisnya berantakan, nanti kita ketemu di Telegram insya Allah. Jadi apabila ada masalah dengan kuis, abaikan saja. Yang penting nanti konsentrasi ke materi insya Allah ya. Saya kembalikan ke Mbak Berti, silakan. Ya, makasih Pak Nanang. Ya teman-teman jangan khawatir ya, yang kuisnya tadi katanya masih nggak ada yang belum jelas atau ini ya, nanti Ibu Yuyun akan memberikan lagi di grup Telegram. Masih berapa menit nih? Masih ada 3 menit lagi ya waktu istirahat sementara.
Ya, baiklah teman-teman. Sebentar lagi kita akan lanjut lagi ya pemberian materinya. Sedikit revisi nih tadi, ternyata hari ini ada 3 materinya, bukan 4 ya. Besok yang 4. Jadi setelah ini kita akan masuk ke materi yang ketiga tentang aritmia gangguan pembentukan impuls. Dan kemudian setelah pemberian materi kita akan istirahat untuk sholat zuhur sebelum dilakukan tanya jawab. Jadi mungkin kita ada istirahat itu sekitar 25 menit ya untuk sholat zuhur waktu Kuwait. Karena kita di sini baru jam 11 lewat ya. Untuk waktu Indonesia mungkin udah sore ya, udah jam berapa ini, hampir jam 4 sore kayaknya. Kita sekarang masuk dulu ke materi yang ketiga. Silahkan Ibu Yuyun, sudah mungkin insya Allah udah istirahat sejenak ya, tarik nafas. Biar ini teman-teman juga semangat lagi ya, jangan ngantuk. Yang ngantuk, ayo berdiri olahraga dulu sebentar, loncat-loncat di tempatnya masing-masing, biar semangat lagi. Silakan Ibu Yuyun untuk materi yang berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Berti atas waktunya. Tapi sebelum ke materi, mungkin saya ingin klarifikasi lagi mengenai kuis ya. Setelah saya lihat memang ada terjadi suatu kesalahan mungkin pada saat nge-share linknya. Jadi nanti untuk kuis berikutnya untuk yang saat ini saya anggap anulir ya.